Ya, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Maafkan suaranya. Pagi Pak. Pagi, Pak. Pagi Pak. Ya, terus hari ini yang presentasi yang sudah kirim file ke saya minggu kemarin. Jadi kalau ada yang baru mengirim file hari ini, nanti kita jadwalkan pada pertemuan selanjutnya. Siap-siap Tiara? Dah, Mas Tiara, silakan pakai mouse dari rumahnya. Ini apa Zoom kah? Zoom. Ini gue apa nih? Halo, siapa tuh nok gitu? Siapa tuh nok atau temanku? Ya, silakan testing dulu sambil ya. Tadi sudah mau di layar saya kelihatan ini Tiara, kontrol mouse-nya dengan Tiara. Kamu kalau punya mouse bisa nih menggeser-geser menggunakan pack down, pack up. Pakai laptop nggak? Ya, di layarmu sekarang muncul nggak optic physics? Oh, like ya sudah. Menggunakan mouse bisa? Oh, bisa. Nah, udah. Tiara for control your chat. Lah, kalau siap-siap sementara Tiara bisa mengendalikan komputernya. Setelah ini giliran siapa? Tasya atau Heri atau Dimas? Dimas. Tasya, Pak. Tasya. Ya. Nah, setelah Tasya si Ika. Ya, Oke. Langsung dari komputernya sendiri atau kemarin sudah kirim file ke saya? Sudah kirim file ke Bapak. Ya lah, Kak, foto-foto. Mana Kak? Yang ini. Oh, Tasya apa? Optik geometri. Iya, optik geometri, Pak. Oh, dengan Tasya juga minta tolong Ika ngirim. Nah, tapi habis itu Tasya ada kirim lagi yang habis direvisi. Yang ada tulisannya Dan itu Kak. Natasha optik, Pak. Oh, harus cari lah. Oke, pakai Word nanti ya. Gimana? Oke, Tiara, Pak. sudah bisa? Nah, ya, your screen sharing is post. Itu dia. Ya, silakan mulai. Silakan Tiara. Tiaranya join ulang, Pak. Gitu Kak. Ya, sudah. tadi dia ada bilang gitu. Sudah masuk. Ya, suaranya kecil. Nah, sudah pas. udah. Ya, silakan mulai. Ya, nanti saya aja yang menggerakkan. Ya, pemaparan aja ya Pak. Ya. Selamat pagi semuanya. Ya, pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi optik fisis. Sebelumnya optik fisis itu apa sih? Jadi optik fisis itu meliputi sifat-sifat dari cahaya, interferensi dari cahaya, hakikat cahaya dan pemanfaatan cahaya. Di optik fisis sendiri, yang pertama itu kita mempelajari tentang interferensi sendiri itu tentang penggabungan atau superposisi dari dua gelombang yang koheren. Terus? Interferensi sendiri itu penggabungan data seperti dari dua gelombang yang koheren. Yang koheren sendiri itu seperti apa sih? Jadi yang koheren itu yang pertama syaratnya beda fasenya konstan, yang kedua frekuensinya sama, dan yang ketiga itu jenis gelombangnya sama. Selanjutnya interferensi itu ada dua jenis. Pertama itu interferensi konstruktif saling menguatkan atau interferensi destruktif atau saling melemahkan. Untuk yang saling menguatkan itu sendiri ada dua gelombang. Mereka memiliki selisih beda fase yang merupakan kelipatan genap. Nah, jadi misalkan gelombang pertama itu sedang berada di bukit dan gelombang yang kedua itu juga bukit, sama. Mereka sama-sama bukit, lembah. Jadi ketika bertemu di satu titik, mereka akan membuat satu gelombang baru yang lebih kuatnya disebut konstruktif atau saling menguatkan. Sedangkan untuk interferensi destruktif atau saling melemahkan itu dua gelombang ini memiliki selisih beda fasenya kelipatan ganjil dari bisa pi, 3pi, 5pi dan seterusnya. Maksudnya gimana? Jadi ada dua gelombang. Satu gelombang ini bukit duluan dan satu gelombangnya lagi itu lembah duluan. Jadi ketika mereka bertemu di satu titik, mereka akan saling melemahkan atau menghancurkan. Makanya disebut interferensi destruktif atau saling melemahkan. Selanjutnya ada percobaan Fresnel. Dari percobaan ini ada gambar di sini. Dia melakukan percobaan dengan dua cermin yang membentuk sudut tertentu. Jadi ada suatu sumber cahaya monokromatik. Dia mengenai cermin 1 dan cermin 2. Kemudian dari cermin 1 dan cermin 2 itu dipantulkan sehingga seolah-olah itu berasal dari sumber 1 dan sumber 2. Kemudian cahaya yang dipantulkan itu berinterferensi sehingga interferensi tersebut ditangkap oleh layar. Saat terjadi interferensi konstruktif, layar akan terlihat pola terang, dan saat interferensi destruktif, pada layar akan terlihat pola gelap. Selanjutnya interferensi itu dibagi menjadi dua. Ada interferensi celah ganda dan interferensi lapisan tipis. Kita bahas yang interferensi celah ganda terlebih dahulu. Interferensi celah ganda itu sendiri dilakukan oleh Thomas Young. Dia membuat dua sumber cahaya koheren dari suatu sumber cahaya yang dilewatkan pada dua buah celah. Jadi di sini ada seperti yang kita lihat, ada dua buah sumber cahaya, kemudian saling berinterferensi. Nah, di gambar ini sendiri bisa kita lihat delta X, yaitu merupakan selisih antara sumber pertama dan sumber kedua. Delta X itu dapat dicari dengan persamaan delta X per D sama dengan sin theta atau delta X sama dengan D sin theta. Untuk interferensi maksimum atau pola terang terjadi jika kedua gelombang dari kedua celah
bertemu pada suatu titik yang memiliki beda fase sama atau dia mengalami konstruktif sehingga menghasilkan pola terang. Biasanya kedua gelombang merupakan kelipatan bulat dari panjang gelombang. Kemudian selanjutnya ini ada persamaannya. Untuk rumus interferensi maksimum atau pola terang yang seperti saya sebutkan tadi, selisih antara dua sumber itu delta X sama dengan D sin theta. Jadi bisa kita substitusikan ke rumus ini, delta X sama dengan M kali lambda, atau disubstitusikan D sin theta sama dengan M kali lambda. Dan untuk sudut theta yang kecil berlaku nilai sin theta, dilakukan pendekatan terhadap tangen theta menjadi P per L. P per L itu sendiri itu tingginya dibagi jarak ke layar. Nah, melalui pendekatan itu sendiri, tadi kan rumusnya D sin theta sama dengan M lambda. Karena tadi dilakukan pendekatan terhadap tan theta yaitu P per L, rumusnya berubah menjadi D kali P per L sama dengan M lambda. Dengan D itu jarak antar dua celah, P itu jarak pita terang pusat ke pita terang ke M, lambda sebagai panjang gelombang dan M sebagai orde interferensi. Misalnya itu kita cari pola terang 1 atau pola terang kedua, masukkan bilangan bulat 2 dalam 5. Kemudian selanjutnya ada interferensi minimum atau yang menghasilkan pola gelap, terjadi jika kedua gelombang dari kedua celah bertemu pada suatu titik yang memiliki beda fase berlawanan atau beda fase dari kedua gelombang. Dari kedua gelombang tersebut merupakan kelipatan dari tengah panjang gelombang atau ini mengalami interferensi destruktif. Nah, rumusnya pun sama tadi. Untuk delta X-nya D sin theta. Cuma di sini ada sedikit berubah di bagian M lambda tadi. Di sini untuk minimum menjadi M kurang setengah lambda. Karena tadi katanya merupakan kelipatan dari setengah panjang gelombang. Jadi untuk mencari pola gelap, misalnya kita mencari pola gelap pertama. Kita bisa masukkan M-nya 1 dikurang setengah menjadi setengah lambda, berarti dia pada setengah gelombang. Kemudian untuk sudut theta yang kecil berlaku nilai pendekatan juga, sin theta mendekati tan theta sama dengan P per L, sama seperti tadi dilakukan pendekatan D kali P per L sama dengan M dikurang setengah lambda. Nah, selanjutnya ada untuk jarak pita terang atau gelap berurutan dari terang pusat dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu delta P sama dengan lambda dikali L per D. Ini untuk jarak. Untuk mengetahui berapa sih jarak dari, misalkan kita cari terang pertama, dari terang pusat itu berapa sih jaraknya, kita bisa cari dengan rumus ini. Selanjutnya ada interferensi lapisan tipis. Interferensi ini terjadi di lapisan sabun dan minyak. Di sini ada gambar. Di sini ada lapisan tipis, dia memiliki ketebalan tertentu yaitu D. Kemudian ada indeks bias pertama, indeks bias lapisannya. Kemudian ada indeks bias yang kedua lagi yang di bawahnya. Pertama ada sinar datang, kemudian dipantulkan. Nah, sebagian sinarnya lagi itu ada yang diteruskan ke lapisan tersebut, lapisan tipis tersebut. Di sinar yang diteruskan di lapisan tipis tersebut, ada yang diteruskan lagi keluar, ada pula yang dipantulkan lagi ke atas dan diteruskan lagi ke atas. Gambaran seperti itu. Sehingga dari gambar ini bisa kita simpulkan kalau delta S atau selisih antara sumber 1 dan sumber 2 itu dapat dirumuskan dengan persamaan 2ND cos R. Bisa dilihat di sini untuk sudut sinar datang itu I, sudut sinar pantul itu P, dan sudut sinar bias itu R. Nah, untuk interferensi maksimumnya sendiri terjadi jika selisih S atau delta S merupakan kelipatan bulat dari panjang gelombang. Tapi karena sinyal pantul di C mengalami perubahan fase sebesar setengah lambda. Jadi dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta S-nya ini kita substitusikan dengan 2ND cos R sama dengan M ditambah setengah lambda karena dia mengalami pembalikan fase sebesar setengah lambda, dengan N indeks bias lapisan tipis, D tebal lapisan tipis, R sudut bias, M orde interferensi, dan lambda sebagai panjang gelombang. Selanjutnya ada interferensi minimum terjadi jika beda lintasan delta S kelipatan dari setengah panjang gelombang. Ini kebalikannya
yang tadi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu 2ND cos R sama dengan M kali lambda. Materi selanjutnya ada difraksi. Difraksi itu sendiri menurut saya itu artinya penyebaran. Yang saya baca dari kemarin, dihasilkan dengan cara menyinari satu atau lebih dari dua buah celah. Cahayanya tidak hanya menyebar tetapi menghasilkan pola terang. Pola gelap terang yang dihasilkan, di mana terang itu merupakan pola difraksi maksimum dan gelap adalah pola difraksi minimum. Difraksi itu sendiri dibagi menjadi dua, ada difraksi tunggal dan difraksi dan kisi difraksi atau difraksi kisi. Untuk difraksi celah tunggal, menurut Huygens, tiap celah berfungsi sebagai sumber gelombang sehingga cahaya dari satu bagian celah dapat berinterferensi dengan cahaya dari bagian celah lainnya. Untuk konsep difraksi celah tunggal sendiri itu sebenarnya hampir mirip dengan interferensi celah ganda. Tapi ini kan celah tunggal dan juga di bagian rumus dan persamaannya itu sedikit berbeda. Kenapa? Karena pada interferensi celah ganda, untuk difraksi celah tunggal itu sendiri, bagian terang pusatnya itu lebih besar atau lebih lebar daripada interferensi celah ganda. Jadi untuk pola terang pertama pada interferensi celah ganda di difraksi celah tunggal itu merupakan pola gelap, sehingga rumusnya pun berkebalikan dari interferensi celah ganda. Untuk pola terang sendiri rumusnya itu D sin theta sama dengan M ditambah setengah lambda, dan untuk pola gelapnya D sin theta sama dengan M lambda. Itu merupakan kebalikan dari interferensi celah ganda. Sedangkan untuk pendekatannya sendiri sama, dan untuk jarak pola terang pertama misalnya dari terang pusat itu rumusnya sama juga. Kalau kita ingin mencari tahu berapa jarak kitanya dari terang pusat, sama juga seperti interferensi. Selanjutnya ada difraksi. Jadi kisi itu susunan dari sejumlah besar celah sejajar yang lebar dan jarak antar celah. Pola difraksi yang dihasilkan pun lebih tajam dari interferensi celah ganda. Makin banyak celah pada sebuah kisi, makin tajam pula pola difraksi yang dihasilkan layar. Jadi ini ada kisi, banyak celah-celah kecil seperti ini. Dari satu kisi tersebut menyebar cahayanya membentuk pola-pola. Dari satu kisi lagi yang di bawahnya menyebar lagi membentuk pola terang. Untuk rumusnya sendiri agak berbeda. Di sini dia menggunakan, kalau tadi itu menggunakan D sin theta, dia menggunakan karena ini merupakan dalam kisi ini dia menggunakan persamaan seperti, karena misalnya dalam jarak antar celah 10 cm terdapat satu buah. Jadi dia menggunakan persamaan seper D. Untuk pola gelapnya seper D sin theta sama dengan M dikurang setengah lambda. Untuk pola terangnya sendiri seper D sin theta sama dengan seper D sama dengan M kali lambda. Ada pendekatannya juga, itu menggunakan YL. Selanjutnya ada materi polarisasi. Polarisasi sendiri itu artinya pengurangan intensitas karena berkurangnya komponen-komponen gelombangnya, atau dalam tanda kutip penyaringan cahaya supaya berjalan ke arah tertentu. Pertama, polarisasi itu dibagi menjadi 4. Polarisasi akibat pembiasan dan pemantulan, polarisasi akibat polarisator, polarisasi akibat pembiasan ganda, dan polarisasi akibat penghamburan. Yang pertama kita bahas polarisasi akibat pembiasan dan pemantulan. Jadi untuk polarisasi akibat pemantulan dan pembiasan itu bisa kita lihat sini, gambar di sini. Pemantulan akan menghasilkan cahaya terpolarisasi jika sinar pantul dan sinar biasnya membentuk 90 derajat. Di sini kita lihat ada gak lurus antara sinar pantul dan sinar bias. Syaratnya harus membentuk 90 derajat. Arah getah sinar pantul terpolarisasi sejajar dengan bidang pantul. Oleh karena itu sinar pantul tegak lurus, sinar bias berlaku. P ditambah R sama dengan 90 derajat atau R sama dengan 90 derajat kurang P. Nah ini ada syaratnya, R sama dengan 90 derajat kurang P. Nah dari bisa kita lihat itu kan ada pembiasan juga kan. Bisa kita ambil dari rumus hukum Stelius, N1 kali sin I sama dengan N2 dikali sin R. Nah N1 dikali sin I sama dengan N2 dikali sin R nya kita substitusikan dengan syarat 90 derajat kurang P. Kita substitusikan nilai R, kemudian N1 dikali sin I sama dengan N2 dikali sin. Nah P itu sendiri kita lihat di sini keterangannya, P itu sama dengan I. Jadi bisa kita ganti P itu menjadi I, kita substitusikan menjadi sin 90 dikurang I. Nah menjadi persamaan berikut, N1 kali sin I sama dengan N2 dikali cos I. Kenapa cos I? Karena sin 90 itu sama aja dengan cos 0. Kalau kita substitusikan seperti itu, nah menjadi rumus seperti sin I di bawah itu sama aja dengan tan. Nah sehingga kita mendapatkan rumus seperti berikut, N2 per N1 sama dengan
dengan dan ini merupakan hukum Brewster. Selanjutnya ada polarisasi akibat polarisator. Nah, di sini ada yang namanya filter polaroid bagi polarisator. Dia ini bersifat meneruskan cahaya dengan arah getar tertentu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dia seperti menyaring cahaya yang awalnya tidak terpolarisasi. Cahaya yang tidak terpolarisasi itu awalnya segala arah, tapi karena di filter polarisasi ini cuma ada 3 arah, maka cahaya yang melewati filter tersebut akan terpolarisasi seperti filter polaroid tersebut yang hanya memiliki 3 arah. Kemudian Waktunya 9 menit lagi. kita bisa lihat di sini cahaya yang terpolarisasi. Di sini ada kuat medan listrik yang diteruskan analisator menjadi E2 sama dengan E cos theta. Kemudian untuk mencari intensitasnya sendiri itu untuk cahaya terpolarisasi yang melewati polarisator itu dapat dirumuskan sebagai I1 sama dengan setengah I0. Artinya itu untuk intensitas setelah melewati polarisator itu setengah dari intensitas awal sebelum terpolarisasi. Kemudian setelah melewati analisator, intensitasnya menjadi I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta atau setengah dari I0 cos kuadrat theta. Selanjutnya ada polarisasi akibat pembiasan ganda. Ini terjadi pada suatu bahan yang memiliki indeks bias ganda, misalnya kristal kalsit. Cahaya yang keluar menjadi seberkas cahaya jatuh tegak lurus pada permukaan kristal dan cahaya yang keluar akan terurai menjadi 2, yaitu satu berkas cahaya yang tetap lurus dan satu yang dibelokkan. Yang lurus itu sinar biasa yang memenuhi hukum Snellius dan tidak terpolarisasi, sedangkan yang dibelokkan itu cahaya istimewa yang tidak memenuhi hukum Snellius dan merupakan cahaya yang terpolarisasi. Selanjutnya ada polarisasi akibat penghamburan. Ini terjadi di langit biasanya. Peristiwa terhambur cahaya matahari oleh partikel-partikel debu di atmosfer menyeluruhi bumi, dan yang paling warna biru itu merupakan cahaya yang paling efektif, dihamburkan paling efektif dibandingkan cahaya warna lainnya, dan juga berpengaruh dari lokasi pengamat dan posisi matahari terhadap bumi. Misalnya pada siang hari pengamat memberikan peristiwa, maka sinar matahari terpolarisasi sempurna dan hanya akan terlihat langit berwarna biru. Kemudian ada daya urai lensa, yaitu kemampuan lensa atau sistem optik untuk memisahkan bayangan dari 2 titik sumber cahaya yang terpisah satu sama lain pada jarak minimum. Ini ada gambarnya, bisa kita lihat. Ada 2 sumber cahaya, S1 dan S2. Ada diameter bukaannya. Kedua sumber cahaya tersebut masuk melalui bukaan tersebut dan diproyeksikan pada layar, membentuk layar seperti berikut dan membentuk pola seperti berikut atau gambar seperti berikut. Terlihat menyatu, padahal sebenarnya cahaya tersebut tidak menyatu. Untuk kriteria ini memenuhi kriteria Rayleigh, yaitu D kali theta atau sudut yang dibentuk oleh 2 cahaya tersebut tadi lebih besar sama dengan 1,22 kali lambda, atau D dikali sudut minimum sama dengan 1,22 kali lambda, atau sudut minimum sama dengan 1,22 dikali lambda dibagi. Untuk rumus sendiri, jika sudut A merupakan sudut minimum, maka berlaku persamaan sin alfa sama dengan 1,22 lambda dibagi n kali d, atau dilakukan pendekatan jika sudutnya sangat kecil sehingga menjadi D sama dengan 1,22 lambda dikali L per D. Selanjutnya ada sudut resolusi, yaitu kemampuan setiap alat pembentuk gambar atau alat optik seperti teleskop optik atau radio, mikroskop atau kamera atau mata untuk membedakan detail kecil suatu objek sehingga menjadikan penentu utama resolusi gambar. Jadi sudut resolusi itu sudut yang dibentuk oleh kedua sumber tadi yang melewati sebuah celah atau bukaan tadi. Diameter bukaan alat optik ini bisa dilihat gambarnya, ada sudut resolusinya itu. Nah, dalam hal ini sudut resolusi dari sistem optik dapat diperkirakan dari diameter apertur atau bukaan dan panjang gelombang cahaya berdasarkan kriteria Rayleigh, yaitu 2 titik yang dapat dibedakan oleh alat optik jika pusat pada difraksi benda titik pertama berimpit dengan tinta gelap. Untuk rumus sudut resolusi sendiri itu theta sama dengan 1,1220 lambda per D, ini dalam satuan radian. Untuk dalam satuan detik busur bisa menjadi 1,22 lambda per D. Untuk sudut yang sangat kecil dilakukan pendekatan sin theta mendekati tan theta sama dengan dm per L, sehingga dapat ditulis persamaan dm
M sama dengan 1,22 lambda per L per lambda dikali L per D. Ya mungkin sampai di sini dulu penjelasan tentang optik fisis. Selanjutnya itu ada contoh soal. Terima kasih Tiara atas presentasinya, dan karena waktu kita tinggal 3 menit 44 detik lagi, maka setelah ini channel ini akan break sebentar, lalu nanti akan saya jadwalkan ulang pada pukul 8.31. Kemudian kalau ada yang sudah masuk presentasi, maka yang lain bisa menunggu sampai presentasinya selesai, atau nanti akan saya beritahukan lagi lewat Skype channel yang akan kita gunakan dengan password. Jadi untuk pertemuan pertama, presentasi pertama, saya ucapkan cukup sampai di sini, dan kita akan ketemu pada pukul 8:31 detik. Bagi yang presentasi selanjutnya adalah Natasha. Natasha siap-siap, Tara saya menyiapkan. Selamat pagi, terima kasih Tiara. Selamat pagi, Pak. Stop. Selamat pagi, Pak.